وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا إصلاح قلوبنا وقالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar sampai bab sidqi, bab kejujuran. Hadis yang ke-57. عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. Hadis ini riwayat Abi Thabit. Ini kenapa mereka tidak jelas, kadang-kadang bilang Abi Thabit, di sini an Abi Thabit, waqila Abi Sa'id, waqila Abil Walid. Ini sekarang dia ayah Thabit atau ayah Sa'id atau ayah Al-Walid. Yang pertama ini bisa tiga, bisa jadi Abu Thabit, bisa jadi Abu Sa'id, bisa jadi Abu Al-Walid. Ya mungkin punya tiga anak. Setiap orang manggil sesuai yang dia suka. Abu Fulan. Ini contohnya sekarang ada yang manggil istri saya Ummu Zakko, Ummu Abud, Ummu Aisyah, Ummu Aisyah. Bisa. Semuanya itu anak saya. Ini satu. Yang kedua, karena seperti kita kemarin jelasin di ilmu tajwid, di ilmu qiraat itu, tulisan ini ilmu seperti sekarang itu setelah Rasulullah SAW wafat berapa tahun baru muncul tulisan ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu sirah. Jadi mereka waktu bilang fulan bin fulan itu enggak ada yang yakin sampai kita lihat tanggal lahir mereka itu tidak pas-pas. Rasulullah ini Rasulullah yang paling mulia mereka bilang di tahun itu Amul Fil. Ya, harinya kenapa? Karena Amul Fil itu apa itu namanya gajah ya kan namanya. Tahun gajah itu di hari apa? Enggak ada yang bisa bilang tanggal sekian. Tahu tahunnya ya seperti sekarang kita bilang corona, masa corona atau waktu corona. Corona itu hampir 2 tahun atau 1 tahun setengah. Mulai dari kapan, selesai kapan kita bisa karena ada tanggal. Tapi mereka enggak bilang tahun corona. Tahun penyakit itu kolera, taun. Kapan mulai, kapan selesai? Ini mereka karena mereka tidak tulis, tidak seperti sekarang ada surat-surat yang mungkin bilang bahasa Inggris juga kartu keluarga, anaknya siapa, namanya siapa. Itu tidak ada. Jadi mereka bilang Abu Sa'id, Abu Thabit, an Abi Thabit, waqila Abi Sa'id, waqila Abil Walid, waqila Abu Abdullah, waqila Abi Abdullah juga ada di riwayat lain Abi Abdullah namanya ayah atau kunyahnya kunyatuhu Abu Abdullah. Hanifin wa huwa badriyun madani. Badri ini orang yang hadir perang Badr. Yang kita kemarin jelasin ahli Badr itu derajatnya mulia. Sampai kita kalau dengar di doa di masjid, wardillahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati wa ahli Badrin wa bai'atir ridwan wa ahli Uhud. Itu khusus doa khusus untuk mereka. Kenapa? Karena kita kemarin sudah jelasin derajat mereka atau mereka berang di waktu yang tidak atau bukan waktu berang. Mereka siap-siap dari dalam hati luar biasa sampai Allah Ta'ala puji atau kasih kemuliaan untuk mereka. وهو بدرين رضي الله شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dia orangnya hadir di setiap beran-beran yang di zaman Nabi dia hadir. Juga wathabata yauma Uhud di beran Badr yang banyak kabur, banyak meninggal dari sahabat Nabi Muhammad SAW, dia tetap lanjut tidak kabur atau tidak mundur atau tidak ada rasa takut, dia lanjut sampai selesai.
Wa kana bay'ahu fi yaumaidin 'ala al-maut, sampai di hari tersebut dia kasih bai'ah kepada Nabi Muhammad SAW siap mati di hari tersebut, tapi ya Allah Ta'ala masih mau orangnya itu hidup lagi, tidak dapat syahadah. Thumma sahiba Aliyan. Sahl bin Hanif ini salah satu orang sahabat yang waktu fitnah di antara sahabat dia ikut Sayyidina Ali. Berarti di setiap beran Sayyidina Ali sama Al-Khawarij dia hadir, di beran sama Siffin hadir, di Muawiyah sama Muawiyah dia hadir juga membela Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib jadikan wali Al-Madinah. Wali atau apa bilang kalau bilang raja enggak, bukan raja. Namanya apa ya, Ustazah? Gubernur kali, Syekh. Seperti sekarang gubernur. Seperti bilang gubernur Al-Madinah itu di masa Sayyidina atau di khilafah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Habis itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib suruh pergi ke Faris ya. Jadi wali atau gubernur di Farisnya. Fastamala alaihim Ziyad. حين سار إلى البصرة وشهد معه صفين وولاه بلاد فارس. Di Faris itu mereka keluarin tidak terima Sahal bin Hunayf, tidak terima, keluarin atau tidak terima berapa bulan atau berapa tahun, habis itu suruh pergi. Fakharaja wa wallahu bilad Faris fa akhraja ahla fastamala alaihim Ziyad bin Abi fasalahu. Setelah dia keluar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kasih satu orang namanya Ziyad, anak ayahnya. Ya, ahli Faris sudah terima Ziyad. Mungkin Ziyad keras, mungkin Ziyad itu ya mereka terima. Itu hikmah dari Allah Ta'ala. Mata Sahl bil Kufa sanat 38. Sayyidina Sahl meninggal di Al-Kufah. Karena tadi kita bilang dia ikut Sayyidina Ali kemana-mana, dia Sayyidina Ali tinggal di Al-Kufah. Setelah kejadian fitnah di masa atau zaman Sayyidina Uthman bin Affan sampai mereka membunuh Sayyidina Uthman di rumahnya, Sayyidina Ali pilih aku kalau mau jadi atau setelah dia jadi Amirul Mukminin, dia pindah ke Al-Kufah, tidak mau bikin fitnah lagi di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahal itu ikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa shalla alaihi Ali. Ya langsung salat jenazah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena dia wafat sebelum Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa kabbara sitan wa qala innahu badriyun ruya lahu an Rasulullah 40 haditsan. Ini Sayyidina Sahal dapat 40 hadis dari Nabi Muhammad SAW. Wah, ini orang sahabat yang mulia, orang yang ahli Badr, orang ahli Uhud, hadir beran Badr, hadir Uhud, hadir seluruh beran-beran yang ada, tapi bisa 40. Kenapa? Ya, itu yang kita kemarin jelasin. Yang pertama, mereka tidak tulis. Yang kedua, mereka sibuk juga. Ya, mereka Muslim, ikut Nabi Muhammad, tapi tidak fokus tentang hafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka ambil pelajaran. Kalau Rasulullah melarang sesuatu, mereka ikut. Kalau turun ayat Al-Quran kasih tahu, mereka ikut. Tapi dia bawa ke orang lain, itu ya ada berapa sahabat yang namanya Al-Mukthirun. Al-Mukthirun itu ya ruangnya. Yang lain, Sayyidina Abu Bakar ini lihat. Sayyidina Abu Bakar. Di setiap hadis kita baca, Rasulullah SAW bersabda, aku pergi sama Abu Bakar wa Umar. Aku pulang sama Abu Bakar wa Umar. Aku ketemu fulan sama Abu Bakar wa Umar. Aku iman sama Abu Bakar wa Umar. Terus. Tapi riwayat hadisnya sedikit juga. Ya, karena tidak kerja atau tidak sibuk dengan riwayat hadis. Orang sahabat yang kerjaannya atau tugasnya atau mereka fokus sama bawah hadis Nabi Muhammad SAW itu berapa orang aja yang hadisnya banyak, seperti tadi kita bilang Abu Hurairah, Sayyid Ibn Abbas, Sayyidatuna Aisyah, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, itu berapa orang. Ini satu, mereka sibuk atau tugasnya atau mereka suka. Yang kedua, mereka takut karena
Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang Barang berdosa siapa, ke atasku, maka sediakanlah tempatnya neraka jahanam. Begitu. ya betul. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sampai Sayyidina Abu Hurairah juga, karena banyak yang bilang, wah Abu Hurairah itu riwayat kamu banyak sekali, dari mana, bagaimana. Ini hati-hati Abu Hurairah. Dia sampai Sayyidina Umar bin Khattab dalam riwayat hadis panggil Sayyidina Abu Hurairah. Bilang, wahai Abu Hurairah, kamu sama kita waktu kita duduk atau ketemu atau sama Nabi Muhammad di tempat sekian. Dia bilang, ya. Kamu ingat hadis-hadis yang Rasulullah kasih di hari tersebut? Ya, maksud kamu hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sayyidina Umar bilang, ya, maksud saya hadis tersebut. Barang siapa mendustai, ya, bersedia tempatnya di neraka. Ya, oke. Setelah kejadian sama Sayyidina Umar dengan Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah setiap kali mau hadis Rasulullah SAW, dia pertama baca man kadzaba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Habis itu kasih hadis-hadis yang dia hafal. Jadi mereka takut dari hal tersebut. Mereka hafal, mereka baca, mereka sudah pernah dengar, tapi takut bawa hadis Nabi Muhammad SAW atau sampaikan ke orang lain salah atau kurang. La ilaha illallah. Ini juga orang yang tadi bilang orangnya yang mulia, ahli Badr, Uhud, hadir Badr, Uhud, beran-beran semuanya sampai Rasulullah wafat. Habis itu temanin Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tapi hafal 40 hadis ya. Oke, Al-Bukhari wa Muslim keluarin 4 hadis aja dari 40. Ittafaq Al-Bukhari wa Muslim ala arba'atin wa anfarada Muslim bithnain. Jadi 2 itu riwayat Muslim, 4 itu dari Al-Bukhari dan Muslim. Wa kharraja lahu ashab sunan arba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala Allah ta'ala ash-shahadata ay inalatahu iyyaha bisidqin hal kaunihi sadiqan fi su'alihi ballaghahu Allah manazil asy-syuhada. La ilaha illallah. Ini karunia yang luar biasa yang Allah Ta'ala beri kepada hamba-hambanya. Itu yang kita kemarin jelasin. Rasulullah SAW tanya kepada sahabat, kamu lihat siapa di antara kamu yang syahid? Mereka bilang yang terbunuh, ya kan Ustazah? Yang terbunuh fi sabilillah. Rasulullah bilang enggak. Kalau begitu sedikit. Kalau syahid seperti itu aja sedikit. Ya, al-ghariqu syahid, yang apa bahasa Indonesia apa? Tenggelam. Tenggelam itu syahid. Al-hariqu syahid, yang mati dibakar itu di rumahnya atau sekarang bilang di mobilnya atau yang penting bakar sampai dia mati. Ya, wa an-nufasa syahid, perempuan yang waktu melahirkan dia wafat itu dapat pahala syahid. Al-hariq wal-ghariq wal-nufasa, man hadha? Habis itu ada beberapa riwayat jelasin orang yang pergi fi sabilillah, cari rizkinya, wafat di jalan, syahid. Orang yang menuntut ilmu, syahid. Orang yang apa itu? Walhasil Rasulullah jelasin banyak yang keadaannya seperti atau masuk di dalam golongan syahid. Ya, walau dia wafat di yang normal, ya, wafat yang biasa. Qala di sini ini lihat dapat syahadat, tapi syahid yang kita kemarin jelasin, syahid itu ada 2 macam. Ada syahid dunia dan akhirat, ada syahid akhirat. 2 macam. 1 syahid dunia dan akhirat. Itu seperti yang terbunuh di perang sama orang kafir. Nah, ini namanya syahid dunia dan akhirat. Hukumnya apa? Ya, ada beberapa hukum syar'i yang kita sudah paling banyak dari saudara kita tahu.
itu tidak kasih kafan, tidak salat, mereka tidak ganti bajunya, tidak mandiin, dia langsung mereka bawa taruh orangnya di kubur. Ini syahid yang namanya syahid dunia dan akhirat. Berannya sudah jelas atau masalahnya sudah jelas karena dia beran kelompok atau jamaah orang muslim sama orang kafir, ada orang yang meninggal di beran tersebut, itu namanya syahid, hukumnya hukum syahid. Fadilahnya atau keutamaan orang syahid itu yang kita belajar di dalam riwayat hadis. Syahid itu bisa Allah Ta'ala kasih izin kepadanya sampai dia bisa syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Syahid yashfa' li 70 min ummati. Kasih syafaat atau Allah Ta'ala beri syafaat kepada orang tersebut untuk 70 orang dari keluarga. Ini syahid dunia dan akhirat. Oke. Yang kedua macam syahid yang akhirat yang tadi kita bilang. Ya, rumahnya roboh, dia di dalam rumah meninggal seperti yang kena di gumba atau tsunami atau macamnya, itu pahalanya dari Allah Ta'ala kasih ke orang tersebut pahala seperti syahid. Tapi syekh kita setelah kita angkat bekas roboh rumah, kita ketemu orangnya masih sehat, badannya sehat tapi wafat, ya kita mandiin, kasih kafan seperti orang yang biasa. Tapi kamu tadi bilang syahid, ya bilang saya Rasulullah tadi bilang atau jelasin syahid, tapi tetap kita mandiin, tetap kita salat, tetap kita kasih atau mengafankan yang syar'i seperti biasa, karena namanya syahid akhirat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat karunia Allah Ta'ala di hadis ini. Bagaimana kita lihat saudara kita di Palestina. Kita lihat saudara-saudara muslim, saudara kita muslim yang di tempat lain yang beran sama orang kafir seperti Rohingya di namanya apa itu? Rohingya ya kan? Rohingya. Rohingya itu atau yang seperti kadang-kadang orang Hundus di India sama orang Muslim, itu hukum syar'i syahid. Kalau kita jujur minta seperti mereka, pasti dapat pahala syahid. Dari hadis ini coba baca Ustazah. Dari Iya, Syekh. Dari Abu Sabit ada yang mengatakan Abu Sa'id, ada pula yang mengatakan Abu Walid Sahal bin Hunayf. Dia adalah ahli Badr radhiyallahu an. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang benar-benar mohon untuk mati syahid kepada Allah Ta'ala, benar-benar pelan-pelan. Barang siapa yang benar-benar memohon untuk mati syahid kepada Allah Ta'ala. Sebentar. Benar-benar. Ini lihat benar-benar ya. Iya, Masalahnya enggak, tidak masalah Ustazah. Maksud saya lihat kata Rasulullah bagaimana perhatian. Tidak bilang yang minta aja atau yang pengen, yang benar-benar. Karena keinginan kita banyak. Saya mau jadi syahid, saya mau jadi ahli Al-Quran, saya mau jadi alim, saya mau jadi ini, saya mau jadi. Tapi ikut jalannya atau tidak? Enggak. Ini salah ini namanya apa bahasa Indonesia? Ayangan. Khayalan. Khayalan, Syekh. Bukan khayalan, sebentar. Amal, tamani itu keinginan aja. Keinginan. Tapi hakikatnya ada atau tidak? Hakikatnya ada atau tidak? Ya, kamu bisa tahu diri sendiri. Saya mau jadi syahid seperti ahli Gaza. Angan-angan, betul, angan-angan. Saya mau jadi syahid seperti Gaza. Kalau ada peran seperti kita, pasti saya pergi ke Malaysia, kabur, ya kan? Tidak. Ahli Gaza minta syahid. Ini lihat. Kemarin Papa itu Abu Dhia. Mereka sekarang di Facebook. Yang tahun kemarin anaknya, cucunya yang kecil. Namanya Abu Dhia. Ruh Ar-Ruh. Ini mereka kasih nama Ruh Ar-Ruh. Ya, karena dia benar-benar mau syahadah, tidak pergi dari Gaza. Dapat,
dapat pahala, dapat ini kemarin meninggal fi sabilillah, syahid. Tapi kita benar-benar atau serius atau jujur kita bisa ikut atau bisa sabar waktu kena atau dapat musibah berat seperti itu, ya. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Terus orang lagi benar-benar Siapa yang benar-benar mohon untuk mati syahid kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan mengabulkan ketingkatan orang yang mati syahid, la ilaha illallah. walaupun ia mati di atas tempat tidurnya. La ilaha illallah. Jadi tinggal kita minta setiap sesuatu ya. Saya mau ahli Al-Quran, mau hafal Al-Quran. Ayo benar-benar bagaimana caranya? Mulai baca, mulai belajar, mulai atur waktu untuk baca Al-Quran biar bisa jadi ahli Al-Quran. Walau itu banyak pahala umat Nabi Muhammad SAW masuk seperti ini. Mau jadi ahli Al-Quran tapi lidahnya masih lama setiap hari baca. Kita lihat ada berapa orang yang sudah tua. Kemarin berapa video dapat video perempuan yang sudah tua tapi masih baca Al-Quran. Ini kalau dia wafat, Allah Ta'ala kasih pahala seperti yang hafal Al-Quran. Yang benar-benar ingin hafal Al-Quran, kita kemarin atau tahun lalu kasih gambar perempuan yang umurnya 100 tahun. 100, ada masih gambarnya masih ada, saya simpan. 100 tahun hafal Al-Quran. Umurnya sudah 100 tahun. Dari Gaza, dari Palestina. 100 tahun. Kita ini masuk 60 sudah mulai malas, enggak mau belajar, enggak mau ini. Sudah pikirannya, oh saya sudah umurnya tua, Syekh, tidak bisa hafal. Siapa yang bilang tidak bisa hafal? Kalau kamu pengen benar-benar, Allah Ta'ala kasih bantuan. Oke. Saya mau jadi ahli ibadah. Ya, tapi tidak ikut jalur ibadah. Saya angan-angan apa tadi bilang namanya? Angan Syekh. Angan-angan. Itu angan-angan aja. Tapi hakikatnya mulai atau tidak? Ya, tadi bilang ahli Al-Quran. Tapi Syekh sudah, alhamdulillah saya belajar. Alhamdulillah setiap hari ada rutin, paling sedikit 3 juz. Alhamdulillah saya mulai hafal setiap hari 1 ayat diulang-ulang. Itu bisa bilang jadi ahli Al-Quran. Bisa bilang dapat pahala ahli Al-Quran kalau wafat di dalam keadaannya. Sampai dalam keadaan tersebut. Sampai Rasulullah SAW juga kasih tahu orang yang meninggal, yang butuh uang dari teman, dari saudara, sampai dia dapat hutang. Berapa uang itu? Hutang, hasil dapat hutang. Besar atau kecil. Tapi waktu dia pinjam, datang ke fulan, niatnya insya Allah saya kembalikan uang atau balikan uangnya. Kalau dapat rezeki. Ini lihat niatnya bagaimana, niatnya baik. Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal di dalam keadaan seperti itu, di dalam hatinya mau balikin uang atau mau kembalikan uang ke orangnya, Allah Ta'ala yang melunasi hutangnya. Atau melunaskan hutangnya. Bagaimana cara melunaskan hutangnya? Allah Ta'ala tidak mungkin kirim uang ke fulan. Transfer ke fulan, ini hutang fulan. Bagaimana? Mereka tanya, wahai Rasulullah, bagaimana? Rasulullah bersabda, yurdil khusama. Itu orang yang punya hutang atau yang milik uang itu, mereka langsung maafin. Ya, itu setelah ini lihat banyak yang niatnya bagus, mau balikin atau mau kembalikan uang kalau dapat. Setelah dia wafat, orangnya mereka biasa memaafkan. Sudah, aku musamahin atau maafin atau tidak minta lagi. Walau anaknya datang, walau dia sudah tulis di wasiatnya ada hutang saya belum bayar, belum lunas, fulan dan fulan, mereka datang, orangnya sudah maafin. Ini kenapa? Karena niatnya baik. Jadi sampai ulama bilang, man fataha ala nafsihi baban niyata khairin. Barang siapa buka satu pintu niat yang baik, Allah Ta'ala buka atau akan Allah Ta'ala balas sama beliau buka 70 pintu taufik. Ya Allah, niatnya jujur saya mau hafal Al-Quran. Saya kasih contoh yang kita sering baca ya kan. Bisa semuanya. Saya mau salat, saya mau haji, saya bilang ini haji susah. Ya, niatnya jujur, saya mau haji tahun ini.
atau tahun depan. Dia tidak punya uang. Tapi niatnya jujur sama Allah Ta'ala. Dia ahli kejujuran. Ya, pasti Allah Ta'ala kasih jalan. Tiba-tiba besok tahun depan ada yang datang bantu atau dapat bantuan min haitsu la yahtasib. Tadi saya bilang mau hafal Al-Quran. Ya mau hafal Al-Quran tapi atau mau baca. Mungkin banyak akhwat yang ikut di sini ibu-ibu. Mereka sebelum corona pengen, ya Allah bantu saya mau baca Al-Quran yang benar, ya Allah ini, ya Allah itu. Terus ya corona datang dapat guru, jadi dia pegang. Ini yang buka pintu, namanya pintu khair, baik, pintu kebaikan. Jadi balasan Allah Ta'ala kasih buku taufik. Ya dapat guru, dapat rombongan, taman, dapat lembaga, setiap hari dia baca, latihan, sampai jadi atau mungkin sampai selesai, tiba-tiba sudah selesai, dapat sanad, sudah jadi ustazah, jadi ahli Al-Quran. Padahal kemarin dia minta belajar untuk baca sendiri. Itu karena kita jujur dari dalam hati. Oke. Man fataha ala nafsihi baba khairin fatahallahu lahu 70 baban min abwabit taufiq. Tadi qala wa in mata man sa'ala Allah Ta'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil syuhada. Ini di riwayat hadis manazil. Manazil itu jam' manzil ya. Manazil jam' manzil. Ada di riwayat lain ballaghahu Allah manzilata syuhada, tempat syuhada. Yang mereka bilang itu manzilat syuhada satu tingkat. Semuanya yang fi sabilillah, yang meninggal fi sabilillah itu sudah satu, apa itu bahasa Indonesia bilang, satu level ya. Tidak ada 1, 2, 3. Darajatus salihin beda. Tapi tempat syuhada itu sama. Karena semuanya apa itu jual jiwa sendiri ke Allah Ta'ala. Wa in mata ala firasyi la ilaha illallah. Wa in mata ala firasyi. Nanti. Fafil hadith anna sidqul qalb sababun li bulughul arab. Itu yang kita bilang. Saya sering bilang sama ibu-ibu yang belajar di sini. Karena yang saya lihat ada beberapa ibu-ibu ikut kayak seperti isi waktu aja. Ya saya sudah pensiun, enggak ada kerja, juga cucu saya sudah besar, tidak butuh ke sana ke sini, saya ikut aja. Jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bacaannya tidak berubah-berubah. Bacaannya enggak ada kemajuan ke depan, masih kurang. Ya ini 3 tahun, seharus ada. Mungkin dia ikut khatam 2 kali, sekarang yang kedua. Ya, kenapa mungkin bilang rasa kejujuran di dalam hatinya itu masih sedikit, masih kurang. Wah Syekh, kenapa masih kurang? Ya, kalau kamu jujur 100% pasti Allah Ta'ala kasih bantuan, bacaan kamu sudah lurus. Tapi kalau masih kurang, ya itu kamu harus periksa diri sendiri. Wa anna man nawa syai'an min amal al-bir uthiba alaih. Itu juga kita sudah belajar di hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kalau kita niat mau bikin sesuatu atau mau melakukan atau mau mengerjakan sesuatu yang baik dapat pahala ya kan. Oke, walau tidak jadi. Wa illam yattafiq amalu kama taqaddama fi hadis inna bil madinati la rijalan. Fa fil hadis istihbab talabus syahadah juga. Di dalam riwayat hadis kita harus selalu minta wafat fi sabilillah, syahid fi sabilillah. Walau kita di tempat aman ya, walau kamu di tempat aman. Walau enggak ada berhenti di tempat saya ya, kita tidak tahu apa yang terjadi sampai besok tidak tahu tiba-tiba. ففي الحديث استحباب طلب الشهادة واستحباب نية الخير لا إله إلا الله محمد رسول الله. Terus lanjut al-khamisah an Abi Hurairah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada salah seorang di antara para nabi-nabi yang sewaktu akan berangkat berperang bersabda kepada kaumnya, janganlah mengikuti kami seseorang yang baru nikah, yang mana
ia belum sempat berkumpul dengan istrinya, sedangkan ia ingin berkumpul dengan istrinya. Janganlah mengikuti kami seseorang yang membangun rumah, sedangkan ia belum selesai membangunnya. Dan janganlah mengikuti kami seseorang yang baru membeli kambing atau onta yang sedang menunggu kelahiran anaknya. Kemudian Nabi itu berangkat berperang, dan ketika mendekati sebuah dusun, kira-kira menjelang waktu asar, maka Nabi berkata kepada matahari, "Wahai matahari, sesungguhnya kamu itu diperintah dan saya juga diperintah. Wahai Allah, tahanlah ia untuk membantu kami." Maka tertahanlah matahari itu sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Nabi itu. Kemudian Nabi mengumpulkan barang-barang rampasan perang dan menyalakan api untuk membakarnya. Tetapi api itu tidak mau membakarnya. Maka Nabi bersabda, "Sesungguhnya ada di antara kamu sekalian yang tidak ikhlas. Maka setiap kelompok harus mengirimkan seorang laki-laki untuk berbaiat kepadaku." Maka ada salah seorang yang tangannya melekat, tidak bisa dilepaskan dengan tangan Nabi itu. Maka Nabi itu berkata, "Di dalam kelompokmu ada orang yang tidak ikhlas. Maka semua orang dalam kelompokmu harus berbaiat kepadaku." Kemudian melekatlah tangan 2 atau 3 orang dengan tangan Nabi. Maka beliau bersabda, "Kamulah yang tidak ikhlas." Orang-orang itu lalu membawa emas sebesar kepala sapi, kemudian diletakkan di hadapan Nabi, dan menyalalah api. Kemudian api itu membakar emas tadi. Oleh karena itu, barang-barang rampasan perang tidak dihalalkan bagi seseorang sebelum kami. Kemudian Allah menghalalkan barang-barang rampasan itu bagi kami, di mana Allah melihat kelemahan kami. Jadi kami ini lemah, maka Allah menghalalkan barang rampasan itu bagi kami. Panjang sih. Kita jelasin ini. Atau sudah jelas Ustazah Aida? Jelas ya, tapi kan nanti peserta khawatir juga. Iya, Panjang. kenapa? Oke. Kita tambah sedikit-sedikit karena hadisnya panjang, waktunya sudah selesai. Tapi biar kita faham, Al-Imam As-Sayyuti kasih nama Nabi tersebut itu Nabi Yusha bin Nun. Nabi ini lihat di riwayat hadis apa? An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun minal anbiya. Ada salah satu orang nabi. Nabi itu siapa? Namanya siapa? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Nabi tersebut yang keluar sama kaumnya. Ceritanya sudah jelas, tapi ini lihat bagaimana kasih sayang dari Nabi tersebut sama kaumnya. Yang pertama, bilang la yatba'uni rajul malaka bid'amra. Artinya kalau dia baru nikah, karena di waktu jihad itu nikah, waktu jihad itu wajib. Kalau mereka bilang ayo jihad, kita wajib ikut. Sekarang wajib sama siapa? Wajib di Indonesia ya, wajib di Indonesia enggak. Yang di Palestina itu wajib, mereka ikut. Karena tempatnya. Yang di sebelahnya itu wajib. Tapi ya kita lihat sekarang bagaimana keadaan mereka. Ya kita tidak bisa bantu, kirim air, makan tidak bisa. Makan, minum untuk orang Gaza tidak bisa. Tapi ini biar kita faham hukum tersebut. Kalau Nabi di masanya panggil atau suruh berapa orang, mereka harus ikut. Itu sebabnya kita lihat di surat At-Taubah, kita tahu cerita orang munafik atau al-mukhallafun yang tidak ikut perang Tabuk, bagaimana Allah Ta'ala menegur sama mereka. Ya, kenapa? Karena wajib mereka ikut. Di sini juga Nabi Yusha bin Nun suruh mereka, tapi masih sayang, masih baik sama mereka. Bila nian baru nikah, tidak boleh. Sampai dia kumpul sama istri atau tidur sama istri, jangan datang yang baru nikah. Kenapa? Karena di antara mereka pasti ada yang datang belum baru acara nikah, hari nikah, belum ketemu sama istri, belum mungkin bilang kumpul atau belum tidur sama istri, baru atau bilang sama beliau, maksudnya jangan ikut. Nah, ini satu. Yang kedua, biar nafsunya atau biar dia ikhlas. Kalau dia pergi fi sabilillah,
jihad fi sabilillah. Tapi baru nikah, bagaimana bisa ikut beran-beran tersebut? Ya takut, saya belum ketemu sama istri, hati-hati tidak masuk ke dalam tempat apa beran tersebut di dalam semangat. Jadi Nabi tersebut bilang harus orangnya ahli jujur. Itu yang tadi bilang kejujuran, shadiq atau ahli sidq. Yang kedua, terus wala ahad bana buyutan lam yarfa suqufaha, masih bangun rumah belum selesai. Kenapa? Karena masih lagi fikir ya mau selesai. Mau orangnya yang jujur. Kalau kita mau pergi ke tempat atau mau melakukan sesuatu, oh saya belum selesai ini, harus selesai dulu. Apalagi ini beran fi sabilillah. Allahu a'lam saya balik lagi atau tidak. Oke, terus wala ahadun ishtara ghanam au khalifatin wa huwa yantadhir auladaha. Kambing yang sudah hamil. Atau khalifat itu unta-unta yang sudah hamil. Artinya orangnya masih ada pikiran sama hartanya. Harus orangnya ahli ikhlas. Tidak ada sedikit yang ganggu pikirannya. Tidak boleh. Yang ikut saya ahli ikhlas. Terus faghaza. Setelah kasih syarat-syarat itu, ya, orangnya atau nabi tersebut Yusha bin Nun keluar sama tentara atau sama kaumnya. Fadana minal qaryati salat al-asr. Zaman dulu bukan seperti sekarang. Ada listrik. Mereka lampunya itu dari api. Kalau sudah mati sudah gelap. Jadi Nabi tersebut butuh cahaya atau terang biar bisa habisin atau bisa selesai beran tersebut. Dia minta dari Allah Ta'ala tunda tenggelam matahari. أو قريبا من ذلك فقال الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه. Itu di dalam riwayat hadis ini Yusha bin Nun sama Sayyidina Sulaiman alaihi salam. Sulaiman alaihi salam di dalam riwayat tafsir inni ahbabtu hubbul khair an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Dia lagi lihat, mereka bilang lagi lihat kuda-kuda yang punya sayap. Itu kuda-kuda yang punya sayap ini kita fikir di film kartun aja. Tapi di dalam buku tafsir Sayyidina Sulaiman alaihi salam kayak ada lomba di kuda-kuda yang punya sayap. Dia sibuk sampai tidak atau terlambat atau tinggal salat asar. Itu di surat Sad nanti kita baca di tafsirnya. Terus habis itu setelah dia lihat oh waktu salat lewat, dia nazar kepada Allah Ta'ala, dia sembelih atau membeli kuda-kuda tersebut. Sampai sekarang enggak ada ya kan? Enggak ada semuanya. Ya. Yang kuda yang punya apa tadi? Punya sayap. Fatafiqa alaihim masham bisuqi wal a'naq. Dia ambil pedang, potong tangan sama leher. Itu maksudnya matiin hayawan tersebut karena dia melakukan hal yang salah. Tapi juga minta dari Allah Ta'ala balikin matahari. Jadi sudah matahari tenggelam, waktu dia lihat, wah saya belum salat asar, dalam riwayat hadis. Belum salat asar, minta dari Allah Ta'ala balikin matahari, habisin atau melakukan nazar tersebut. Itu dua orang yang Allah Ta'ala menahankan atau tahan matahari karena dua orang. Di dalam riwayat hadis itu dua aja, enggak ada lain. Oke, la ilaha illallah. Innaki ma'mura, tapi ini lihat bagaimana bilang sama beliau, bilang sama matahari apa itu Ustazah? Innaki ma'mura wa ana ma'mur. Kamu diperintahkan dan saya betul. Kamu diperintah dan saya juga diperintah. Nah, artinya biar keluarin pikiran yang kotor dari kaumnya, enggak ada yang lihat, oh ini Tuhan kita. Bisa. Kenapa orang Nasrani jadikan Sayyidina Isa Tuhan? Karena mereka lihat dia bisa menghidupkan orang yang meninggal. Bilang, oh ini Tuhan. Mereka bisa menyembuhkan orang yang sakit. Oh ini Tuhan.
Jadi Sayyidina Yusha bilang sama matahari seperti itu. Fajama'al ghanaim. Ini dari hadis ini tadi bilang harus kita jujur atau orang sadiq. Yang kedua di riwayat hadis atau bisa dapat atau ambil pelajaran dari hadis ini ghanimah tentang harta yang dapat di beran-beran itu hukumnya apa. Zaman dulu kita di riwayat hadis ini sudah jelasin. Mereka kumpul, ada api datang ambillah harta tersebut. Sudah. Tapi di umat Nabi Muhammad SAW menghalalkan itu. Coba lanjut. Tapi bagaimana caranya keluarin kalau ada yang sembunyi sesuatu besar atau kecil, itu api tidak terima atau tidak datang. Mereka paham ada salah. Di cerita tadi ada orang yang atau ada berapa orang yang sembunyi. Tapi sembunyinya berapa Ustazah? 1 ekor sapi dari emas. Berapa kilo? Berapa kilo emas juga, bukan daging, emas. Ya la ilaha illallah. Ini mungkin di istilah kita bilang ya, mereka benar-benar ini kalau mencuri ya sesuatu yang besar, jangan mencuri ini sesuatu yang kecil nanti masuk neraka karena sesuatu yang kecil ya. Ini mereka fitnah di hal yang besar betul ini. Tetap haram, al-haram haram, itu besar atau kecil tetap yang haram. Tapi mereka masih ambil sesuatu yang besar. Terus lanjut kalau caranya bagaimana? Allah Ta'ala kasih cara. Mereka sembah atau bayat kepada nabinya. Sampai satu orang tangannya nempel di tangan nabi tersebut. Dibilang sama dia ini dari kaum kamu. Ayo cari sampai dapat. Tapi hasilnya setelah mereka tersedia atau keluarin yang mereka sembunyi tadi, api datang ambil atau bakar harta tersebut. Habis itu Rasulullah SAW bersabda, "Falam tahil al-ghanaim li ahadin qablana, thumma uhillat lana al-ghanaim." Allah lihat ini sebabnya, subhanallah, betul. Subhanallah bagaimana pilihan Allah Ta'ala. Orang Arab setelah mereka masuk ke Faris, setelah mereka masuk rumahnya, itu jadi kaya. Di zaman khilafah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, khilafah Sayyidina Ali bin Abi Talib, mereka jadi kaya. Di zaman Nabi, kita sudah dengar atau sudah baca hadis yang 3 bulan mereka tidak masak di rumah Nabi Muhammad SAW. 3 bulan. Sampai dia ikat batu di perutnya. Tapi sahabat ya yang berikutnya 1 tahun 2 tahun aja sudah dapat harta-harta yang juga di zaman Nabi sudah dapat dari harta. Dapat dari beran-beran itu yang di dalam riwayat hadis Ghazwat Daumatul Jandal. Beran Al-Bahrain. Ya, Abu Ubaidah bawa harta seperti di depannya itu Rasulullah tidak hitung. Jadi tidak hitung. Ambil aja di tangannya ke sahabat. Tapi Rasulullah pilih keadaan zuhud. Biar tidak sibuk. Ini kadang-kadang kalau kita lihat orang kaya, kita mau jadi kaya seperti mereka. Kemarin berapa orang ini? Ya kemarin ini di waktu kita pergi ke Jawa bilang mereka kirim uang untuk apa itu murid-murid yang masuk Darul Mustafa. Dia bilang mereka sampai masuk 300 juta atau 250 masuk rekening saya. Kan saya tidak bisa tidur. Ini masih uang mereka, bukan uang saya. Tapi saya tidak bisa tidur. Syaitan bilang, ayo kalau saya bawa uang ini, kalau saya sembunyi uang ini, kalau ini, jika itu, ya ini benar. Orangnya kalau dapat uang, sudah sibuk. Mulai pikirannya saya mau bikin ini, mau perbaiki ini, mau cari ini, mau beli ini, mau beli itu. Jadi sibuk. Tapi Allah tak pilihan, Allah Ta'ala pilih kepada mereka jadi miskin.
Tapi setelah Rasulullah wafat, mereka jadi kaya. فأحلت الغنائم ولم تحل لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. Ya, di riwayat hadis ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, al-ikhlas atau bilang kejujuran harus kita hati-hati. Yang kedua, harta beran tersebut atau ghanimah fi sabilillah zaman dulu haram sama umat Nabi Muhammad SAW halal. Yang ketiga, kita hati-hati dusta di hadapan orang yang saleh atau orang yang ahli ibadah, ahli istiqamah, karena bisa dapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Ini lihat, mereka sembunyi uang atau kebala tadi yang bilang dari emas. Tapi Allah Ta'ala bilang sama beliau, ayo ambil atau bayat kepada mereka. Ya, Allah Ta'ala tidak mau langsung kasih tahu sama fulan, wahai Yusha' bin Nun, yang fulan yang melakukan salah ini fulan. Enggak. Ayo ambil bayat dari seluruh kabilah. Terus mereka bayat. Semuanya selesai kecuali satu yang nempel, tangannya nempel di Nabi tersebut. Bilang sama beliau, ini dari kaum kamu. Terus sampai ketemu orangnya atau yang tadi mereka sembunyi emas tersebut. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman, ahli as-sidq. Razaqana wa iyyakum al-ikhlas fil aqwal wal af'al. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Walhamdulillahi rabbil